Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Juniarti dengan NIM C1C019-139 dari kelas R009 Program Studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Tugas akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI Sinkor CSRRS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Berikut ada dua pokok bahasannya. Yang pertama ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikir Islam. Yuk simak penjelasan dari dua pokok bahasan berikut ini. Pada pokok bahasan yang pertama ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunaannya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah digunakan sebagai acuan bagi yang pertama, penyusun standar keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah dalam pelaksanaan tugasnya, belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya ada paradigma transaksi syariah dan asas transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Untuk asas transaksi syariah berasaskan pada prinsip berikut. Yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah, yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua ada keadilan atau adalah yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan porsinya. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, riba atau bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba nasiah atau fadl. Yang selanjutnya ada kezaliman, baik terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan. Judi atau bersifat spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas atau maisir. Ada unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad, seperti ketidakpastian penyerahan objek akad, tidak ada kepastian kriteria kualitas, kuantitas, harga, objek akad, atau eksploitasi karena salah satu pihak yang tidak mengerti perjanjian ini atau gharar. Yang terakhir, haram atau segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Quran dan Sunnah baik dalam barang atau jasa ataupun aktivitas operasional terkait. Yang ketiga ada kemaslahatan atau maslahah, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Yang keempat ada keseimbangan atau tawazun, yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, serta aspek pemanfaatan seperti pemanfaat serta pelestarian. Yang kelima ada universalisme atau sumuliyah, di mana esensinya dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta.
Selanjutnya, karakteristik syariah, implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi sejumlah karakteristik dan persyaratan, antara lain, yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat ukur dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Keenam, tidak mengandung unsur maisir. Ketujuh, tidak mengandung unsur gharar. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Yang kesembilan, tidak menganut prinsip nilai waktu dari keuangan atau time value of money, karena keuntungan yang didapatkan dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-gunmu bil gurni atau not again without accompanying risk. Yang ke-10, transaksi dilakukan berasal suatu perjanjian yang benar dan jelas serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak perkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan data transaksi bersamaan yang berkaitan atau ta'aluk dalam suatu akad. Yang ke-11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi maupun melalui rekayasa penawaran atau ihtikar. Yang ke-12, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau risiwah. Selanjutnya, pada pokok bahasan yang kedua ada konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikir Islam. Kerangka dasar akuntansi merupakan hal penting, dan untuk itu konsep dasar akuntansi menurut AAOIV telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan nomor 2, manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah AAOIV, yaitu yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi dengan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuan akan membantu bank dalam lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga, tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga pengguna laporan keuangan syariah. Yang kelima, penetapan tujuannya mendukung penyusun standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam dalam OIV untuk menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku, kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariah Islam. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Selanjutnya ada laporan keuangan entitas syariah menurut PSAK 101 revisi 2016. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana kewajiban selama periode. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan berisi kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Yang kedelapan, informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Dan yang sembilan, terakhir, laporan posisi keuangan pada wala periode komparatif. Selanjutnya yang terakhir ada laporan keuangan Bank Syariah menurut PSAK 101 revisi 2016. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca.
Kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. 4, laporan arus kas. Yang kelima, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kedelapan, catatan atas laporan keuangan. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.